Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ketiga, mata kuliah komunikasi bisnis, saya akan menjelaskan topik mengenai communication challenge in a diverse global marketplace. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pentingnya memahami perbedaan budaya, baik itu budaya di negara kita sendiri, Indonesia, maupun secara global, ya. Oke, next. Nah, tapi sebelum itu kita mesti paham, jadi budaya itu apa? Jadi it's not about only a flag of a country gitu, atau simbol-simbol tertentu dalam eh, budaya kita kayak Jawa itu belangkon, ya itu hanya atribut ya, tetapi sebenarnya budaya itu apa sih dan siapa kita dalam budaya itu? Siapa kita itu bukan, oh saya orang Jawa, bukan seperti itu, tapi lebih ke bagaimana kita memposisikan diri kita dengan atribut kita, dengan identitas kita di lingkungan yang berbeda. Nah, itu ya. Nah, ini saya akan uh, menjelaskan, bentar, mana ya? Oops. Nah, di sini. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya itu, nah ini menarik sekali ya. Ada pikiran dan akal budi. Nah, ini yang digagas Ki Hajar Dewantara sebenarnya ya. Jadi budaya itu sebenarnya bentuk pikiran dan akal budi, gitu ya. Sebenarnya bentuk pikiran dan akal budi. Bentar ya. Ini kenapa kencang banget ya? Nah, bentuk pikiran dan akal budi. Jadi eh, yang kita tahu mungkin adat istiadat ya, adat istiadat terkait dengan bahasa dan eh, perilaku yang terasosiasi dengan eh, label budaya tertentu gitu ya. Tapi sebenarnya ini bagus banget. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sebenarnya budaya itu adalah pikiran dan akal budi. Jadi kalau bukan sesuatu yang asalnya bukan berdasarkan akal dan menuju ke kebaikan ya, atau budi pekerti, berarti itu bukan budaya ya. Jadi ini bagus banget ya. Apa Kamus Besar Bahasa Indonesia itu. Nah, budaya itu nanti ada apa namanya yang akhirnya ketika awalnya itu dari sini, ini bagus sekali, makanya satu ini pikiran dan akal budi nanti menjadi suatu kebiasaan ya, suatu sikap, cara dan sebagainya, itu adat istiadat yang berkembang. Nah, ini sebenarnya bisa jadi kalimat, ini budaya itu apa? Yang berkembang dalam jangka waktu yang lama sehingga menjadi suatu kebiasaan yang sukar untuk diubah. Jadi durable gitu ya. Atau susah untuk diubah lah ya, benar, susah untuk diubah. Nah, kalau dalam konteks organisasi, nah ini sudah juga dijelaskan nih dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sikap pegawai. Bisa karyawan, bisa leadernya ya, macam-macam. Terus politik juga masuk dalam budaya. Kalau dalam organisasi ya namanya politik organisasi gitu ya. Wilayah itu juga bisa. Jadi kayak misalkan yang tadi yang di awal saya jelaskan bahwa budaya Jawa, Pulau Jawa, Pulau Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur berbeda. Jadi kan itu ditarik dari wilayahnya. Nah, berarti kalau berbudaya itu berarti kayak gimana? Berbudaya itu mempunyai pikiran dan akal. Loh.
Bagus banget toh. Ya, ini pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ini sebenarnya. Berarti membudaya itu apa? Membudaya itu menjadi kebudayaan atau menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Nah, makanya we have to be careful in positioning ourselves dalam suatu budaya. Sekali lagi, balik ke yang pertama, pikiran dan akal budi. Posisinya di mana nih kita? Kita punya stand, bagaimana kita memposisikan diri kita dalam suatu konteks gitu ya, dalam suatu konteks. Terus pembudayaan ya berarti prosesnya, proses menjadi biasa. Nah, gitu ya dalam sosial. Nah, kebudayaan apa? Produknya ya. Macam-macam, bisa itu penciptaan batin. Nah, ini akal budinya, akal budi manusia, kepercayaan, kesenian, adat istiadat. Kalau di luar negeri agama itu dianggap sebagai budaya gitu ya. Nah, sekarang menurut arti bahasa Inggris. Nah, ini nih, arti bahasa Inggris. The way of life. Jadi cara kita eh, me, me- ya me- melaksanakan hidup, cara kita hidup ya, the way of life, especially custom and belief. Nah, makanya kenapa kok di budaya apa Barat itu sebagian sebagian negara itu menganggap bahwa agama itu sebenarnya budaya gitu. Kenapa mereka menganggap seperti itu? Karena itu berasal dari beliefs gitu, berasal dari kepercayaan, makanya itu dianggap sebagai budaya. Jadi seperti itu. Yang nanti bentuknya jadi attitude, perilaku, opini yang mencerminkan grup tertentu. Nah, ini ya. Nah, ini bentuknya, bentuk konkretnya bisa jadi musik, art, theater, literature itu macam-macam. Terus, nah ini dan sebagainya. Kalian bisa cek di sini. Lalu, makanya tadi saya kita mesti mesti apa sebelum kita ke global ya kita coba saya selalu bilang refleksi diri gitu ya kita ini siapa sih gitu kita ini siapa terus habis gitu kita ini bagian dari budaya apa terus bagaimana kita memberikan identitas diri kita di budaya tersebut terus apakah kita harus menerima apa namanya kalau budaya Jawa ya sudahlah kita terima bahwa kita tuh orangnya ewuh pekewuh, bahwa kita itu sungkanan gitu. It's all up to you gitu ya. Selama itu Anda bisa gunakan untuk menjadi eh, apa strategi Anda untuk berkomunikasi ya boleh silahkan gitu kan. Selama itu tidak menghambat Anda untuk mengembangkan diri dalam berkomunikasi ya boleh silahkan gitu. Contohnya, kita tidak bisa pungkiri bahwa ketika kita masuk dalam suatu uh, grup kelompok kelompok sosial tertentu, awalnya itu memang kita mulai dari kesamaan. Nah, itu memang apa nature-nya kita ya, nature-nya kita masuk dalam kesamaan. Biasanya kita akan, misalkan kalau saya nih orang Jawa Timur gitu, pertama kali saya eh, lingkungan paling diverse kalau dari saya itu waktu saya kuliah S2. Kalau saya kuliah S1 di Surabaya itu sebagian besar masih Jawa Timur. Teman saya yang orang Bandung, Jakarta itu sangat sedikit sekali waktu itu. Jadi ya sehari-hari pun saya lebih banyak berbahasa Jawa Surabaya gitu ya karena teman-teman saya banyak yang dari Surabaya. Ketika saya masuk di Jogja itu lebih diverse. Jadi apa namanya bahkan ya saya tuh baru ketemu eh, apa orang Jawa Timur satu kelas itu nggak ada waktu itu. Ketemunya malah beda kelas gitu. Jadi kanan kiri saya itu benar-benar orang yang berbeda. Kanan saya itu orang apa namanya Jawa Barat, nggak usah Jawa Barat aja beda banget. Yang kanan saya orang Bandung, kiri saya orang Bogor, dan itu karakternya berbeda. Jadi itu proses saya untuk oh berarti memang sebanyak ini ya budaya Indonesia gitu loh. Dan cara berkomunikasinya pun juga akan berbeda.
gitu. Waktu itu bahkan ini di Indonesia ya, sempat culture shock juga gitu ketika saya balik lagi kita biasanya masuknya itu berdasarkan kesamaan. Jadi saya waktu itu cocoknya adalah awal itu sama yang orang Jawa Timur sama-sama ya, yang satu orang Sidoarjo, yang satu Malang gitu. Jadi kita sudah terbiasa kalau ngomong tuh ya boso boso Jawa Timuran ya gitu, yang kasar gitu ya kan. Saya S1-nya di Surabaya, jadi saya terbiasa dengan bahasa Jawa yang kasar gitu. Teman saya dari Malang juga seperti itu, ngomongnya walik-walik gitu. Saya juga cukup terbiasa karena waktu di S1 dulu banyak teman-teman saya yang teman dari Malang. Sidoarjo juga seperti itu. Jadi kita itu terbiasa dengan bahasa Jawa Timur yang agak kasar. Pernah suatu saat saya posisinya serius ngerjain tugas di ruang diskusi gitu, terus ada teman saya orang Bandung waktu itu. Orang Bandung tanya teman saya si A yang orang Jawa Timur gitu ya, yang orang Jawa Timur. Nih, si A kemana? Karena saya posisinya serius ya, jadi dan saya berpikir bahwa oh kayaknya dia ngerti gitu ya. Nah ini penting ini bagi pelajaran. Saya cuma jawab nggak ngerti minggat gitu. Nah teman saya yang orang Bandung ini, dikitanya saya marahan sama teman saya si A ini gitu. Terus eh, teman saya yang orang Bandung ini sampai sampai khawatir dan nanya ke saya, nih kamu lagi bertengkar kah sama si A? Padahal enggak gitu. Itu bahasa kita sehari-hari. Minggat terus terus ketemu sudah lama nggak ketemu terus oh Cik Urip kok nah kayak gitu-gitu sudah biasa kita gitu kan. Cuman orang budaya lain bahkan ini sama-sama Jawa ya beda 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 pembagian wilayah aja itu tidak terbiasa dengan seperti itu. Akhirnya ya itu tadi apa namanya saya belajar banyak bahwa oh orang orang Jawa Barat Bandung itu ternyata juga ewuh pekewuhnya itu mirip sama orang Jawa Tengah gitu ya mirip sama orang Jawa Tengah cuman bahasanya aja yang berbeda yang satu Sunda yang satu apa namanya yang satu eh, bahasa Jawa kromo gitu ya. Kadang itu saya tuh kalau dengar teman saya yang Jawa Tengah ngomong sama ibunya itu kayak sopan banget. Padahal sebenarnya saya tahu bahwa sebenarnya mereka itu sedang berdebat, tapi berdebatnya itu kayak kayak sopan banget gitu. Nah, kalau kita yang orang Jawa kan berdebatnya ya dar gitu ya. Nah, itu juga akhirnya berkembang ke ya akhirnya saya menyadari bahwa oh bahkan di Indonesia saja itu saya perlu banyak belajar ya. Saya perlu memposisikan diri saya bahwa saya adalah orang Jawa Timur gitu yang terbiasa ngomong seperti ini, punya pemikiran yang seperti ini ketika saya berhadapan dan bekerja sama dengan teman saya yang lain yang ternyata itu apa berbeda pemikiran dengan saya harus seperti apa. Jadi itu yang saya pelajari gitu. Apa namanya? Saya bicara dengan yang agak cocok dengan Jawa Timur itu sebenarnya orang Batak ya, karena sama-sama kencangnya gitu ya. Jadi cuman logatnya aja kita yang berbeda. Tapi eh, apa namanya cara kita itu biasa aja sebenarnya. Maksudnya terlihat kayak tengkar gitu, padahal sebenarnya enggak gitu. Kontennya kita tuh enggak bertengkar gitu. Mungkin pemilihan katanya yang bagi orang eh, beda budaya itu kayak kayak marahan gitu, padahal enggak sebenarnya ya. Jadi seperti itu. Akhirnya saya belajar lagi. Oh, kalau saya ngomong sama orang Jawa Tengah, itu saya mesti harus muter-muter dulu dikit gitu, terus baru to the point. Sama juga ketika ngomong sama orang Sunda, saya harus muter-muter dulu dikit baru poinnya gitu. Kalau itu yang harus saya apa ya pelajari lah intinya gitu. Begitu juga ketika kita memposisikan diri kita ke eh, global ya, global diversity, apalagi global diversity gitu kan, apalagi global diversity itu orang Inggris aja ya, orang Inggris eh, dengan darah Inggris murni sama dengan darah Inggris Skotlandia sama Wales itu berbeda gitu. Jadi sama kayak Indonesia sebenarnya.
Itu aja sudah berbeda. Orang Inggris itu lebih reserve itu lebih tertutup gitu, sukanya komplain. Udara agak panas dikit komplain, udara dikit-dikit apa dingin dikit komplain ya kayak gitu-gitu. Eh, Menyimpan emosi gitu. Jadi kalau mau mereka mengungkapkan emosinya itu butuh lapisan-lapisan dan proses yang cukup lama. Tapi berbeda dengan orang Inggris yang punya darah keturunan Skotlandia atau Wales gitu ya. Itu lebih lebih slow orangnya. Orangnya lebih slow, lebih terbuka, lebih gampang guyon, nah kayak gitu-gitu. Itu berbeda ya, bahkan di negara yang sama. Jadi sama sebenarnya kayak Indonesia. Kalau kita ke sama orang Itali itu seperti apa? Orang Itali, orang Prancis itu seperti apa? Itu kita mesti posisikan itu gitu. Orang Itali itu malah senangnya kita jangan yang terlalu tepat waktu. Kita misalkan kalau eh, datang gitu ya ke pertemuan dan sebagainya, kalau ada bos orang Italia yang datangnya telat, ya nggak apa-apa, itu sangat dimaklumi karena bagi mereka bos telat itu bentuk apa namanya, itu budayanya mereka gitu ya. Telat itu nggak masalah gitu, santai. Orang Eropa itu santai banget. Tapi beda dengan orang Jepang. Waktu itu saya kuliah 1 semester di Jepang, sangat diwaktui sekali. Bahkan dosen saya waktu itu bawa jam beker di kelas hanya untuk memastikan bahwa waktu presentasi itu pas, menitnya sekian gitu. Akhirnya itu menjadi budaya satu negara gitu. Yang namanya kereta itu kalau ada tulisannya 0801 ya 0801 tutup, nggak akan nggak akan kayak kita gitu, tunggu tunggu sebentar terus dibukain, nggak akan seperti itu gitu. Jadi mereka 801 ya 801 tutup, kamu ngikutin lari sampai gimana juga nggak akan berhenti. Nah kalau di Inggris ini masih lumayan, di Inggris ini masih lumayan, mereka kalau tahu ada yang lari-lari gitu biasanya sopirnya berhenti bentar terus habis itu dibukain. Nah jadi itu yang perlu kita pelajari. Itu masih kehidupan sehari-hari ya. Kalau kita ngomong ke budaya organisasi akan berbeda. Sorry, perbedaan budaya dalam organisasi akan berbeda. Eh, Sebelumnya saya pernah cerita bahwa eh, saya pernah meeting dengan orang Jepang gitu ya. Mereka senang banget ketika saya bisa berbahasa Jepang, meskipun itu sekedar hanya selamat pagi, hati-hati Pak, hati-hati di jalan, terus apalagi see you next week, gitu-gitu aja mereka sudah senang. Nah, itu bentuk-bentuk apa apresiasi ya, bentuk apresiasi. Tapi kalau misalkan orang eh, Singapura itu nggak senang digituin. Singapura itu maunya to the point. Singapura itu maunya to the point. Eh, kita kita meeting agendanya apa ya sudah tek 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 gitu. Karena mungkin merasa bahwa kita budayanya berasal dari rumpun yang sama gitu ya. Jadi mereka nggak begitu senang basa-basi mungkin ya. Tapi kalau misalkan orang Turki itu ya dasarnya mungkin Eropa ya, jadi lebih santai gitu. Jadi lebih santai. Orang Australia itu kelihatannya santai tapi serius. Mereka itu sebenarnya serius. Jadi kita harus tahu tuh karakter-karakter seperti itu. Makanya kalau saya sih biasanya bukan perusahaannya itu dari negara mana, tetapi PIC-nya yang saya temui, yang meeting, yang kita berdiskusi itu orang mana, itu yang lebih penting kalau saya. Karena belum tentu misalkan perusahaan ini negaranya dari Australia gitu, tetapi ternyata orangnya Amerika, ya berarti saya harus lebih straightforward, nggak bisa ewo pekewo, harus tek 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 gitu. Jerman itu juga straightforward orangnya, to the point gitu. Tapi ya kita harus siap terima kritik ya, sama orang Amerika, Jerman itu, Belanda itu mereka sangat straightforward sekali gitu. Nah, ini adalah contoh perusahaan yang sukses gitu ya mengembangkan budayanya, sorry, usahanya eh, cross country gitu. Beda kayak eh, apa ya? Ada contoh yang tidak berhasil. Contohnya itu Sony, perusahaan Jepang. Itu mereka semuanya dari
apa namanya, pusatnya itu semuanya di Jepang ya. Kayaknya mereka pernah coba buka di Asia, negara Asia lain dan nggak cocok, tutup. Kenapa? Karena terlalu berbeda budaya, padahal sama-sama Asia ya. Terus kayak Apple. Apple itu ada di China, tapi itu cuman assembling doang. Headquarternya, strategisnya itu di Amerika gitu. Nah, contoh multinasional yang saya tahu itu kayak Nestle, kok Indofood, apa namanya? Ya Indofood juga sih. Unilever, P&G, itu mereka nyebar gitu. Dan strateginya beda-beda. Kayak misalkan kalau Nestle itu berdasarkan area. Jadi kayak misalkan area Asia Tenggara itu dipegang oleh siapa? Area Eropa itu dipegang oleh siapa? Jadi tujuannya adalah agar eh, blending budayanya nggak terlalu susah gitu. Itu menurut mereka ya. Kalau Unilever enggak, Unilever itu budayanya sama semua, budayanya sama semua. Jadi budaya organisasinya sudah terbentuk. Jadi mereka pembagiannya berdasarkan produk gitu. Nah, itu macam-macam. Tergantung ya itu tadi nilainya apa, goalnya apa perusahaan itu yang penting. Opportunities in global marketplace ya. In recent survey, nearly 90% of executives said their company's profit, revenue, and market share would all improve with better international communication skill. Nah, international communication skill yang paling gampang ya bahasa dunia, yaitu bahasa Inggris. Kalau Anda sekarang terlalu idealis gitu, misalkan ngapain sih kita harus berbahasa Inggris? Oh, bahasa Indonesia kan bahasa yang baik. Nggak ada yang bilang bahasa Indonesia itu bahasa yang jelek. Contohnya tadi saya share tentang budaya aja, apa namanya, artinya bagus sekali ya kan gitu. Masalahnya adalah saat ini nih masih pakai bahasa Inggris gitu. Jadi sebelum bahasa Indonesia itu menjadi bahasa dunia ya we have to deal with the reality bahwa kita memang perlu untuk paham budayanya ya perlu cara masuknya adalah pakai bahasa gitu. Karena biar kita paham konteksnya, berikutnya adalah paham budayanya gitu. Jadi kenapa kok komunikasi bisnis ini syarat mata kuliahnya adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris termasuk di dalamnya? Ya salah satunya adalah itu karena we cannot avoid not to learn about English gitu. Saya juga kalau mau ya tiap hari saya mau pakai bahasa Jawa Timur malahan kalau saya itu ya. Cuman sayang di sini saya nggak nemu orang Jawa Timur gitu. Ya jadi mau nggak mau ya saya mesti belajar bahasa Inggris. Meskipun saya sekarang tinggal di Inggris pun juga nggak serta-merta saya berhenti belajar loh. Tiap hari saya tetap latihan gitu. Caranya ya yang gampang-gampang aja. Caranya nonton serial berbahasa Inggris, ngobrol sama housemate saya. Terus kalau di kampus ketemu siapa, diajak ngobrol. Itu hal-hal yang simpel gitu aja gitu. Jadi itu proses belajar saya. Jadi nggak bisa nih kita, aduh bahasa Inggris susah. Semoga sih kalian masih tidak menganggap itu susah ya. Bahasa Inggris itu eh, bukan gam, saya nggak mau menggampangkan, tetapi sebenarnya yang bikin susah itu adalah kita terbiasa mikir grammar gitu. Dengan begitu banyaknya jenis grammar itu nggak, kalau saya sih nggak perlu ya. Saya tuh jarang pakai grammar yang aneh-aneh gitu. Saya pasti sering ya pakai past tense, present tense, future sudah, that's it gitu. Saya nggak mau mempersulit diri saya untuk pakai grammar yang susah-susah gitu. Kecuali tulis ya, tulis itu lebih ke mungkin ada eh, ada konteksnya sendiri lah ya. Nah gitu. Kelebihannya apa nih di global marketplace gitu. Jadi ini yang penting. Sorry, bentar. Oops, sorry. There is ini. Oh, kok nggak jelas ya? Pen aja deh. Nah, broader spectrum of viewpoints and idea. Ini penting banget. Kita tuh kalau nggak terbiasa membuka diri ya dalam arti membuka diri itu bukan
sekonyong-konyong menerima ya, menerima perspektif lain, enggak. Tetapi bahwa perspektif kita itu atau persepsi kita itu hanya satu dari sekian ratus juta persepsi. Gitu. Jadi itu proses kita untuk belajar toleransi sebenarnya, bahwa ya nggak apa-apa kok beda gitu loh. Nggak apa-apa, berbeda itu nggak apa-apa. Justru karena berbeda itu kita akan semakin kaya, apalagi posisinya di organisasi. Malah viewpoints-nya akan berbeda, idenya akan berbeda gitu. Bayangkan kalau misalkan Nestle gitu ya, ingin ingin apa tadi yang saya bilang contohnya berdasarkan area Asia Tenggara. Ya orang-orangnya ya dari orang-orang Asia Tenggara dong, gitu yang masuk ke situ. Nggak mungkin orang ya nggak bukan nggak mungkin ya. Akan susah ketika masuk pasar Asia Tenggara yang disuruh adalah orang Amerika. Ya pun ada orang Amerika, tetapi mesti kolaborasi atau tim membernya itu adalah orang-orang Asia Tenggara. Itu sudah jelas itu nggak mungkin gitu. Karena yaitu tadi bentuknya karena butuh insight yang berbeda dari berbagai macam budaya gitu. Sekarang di sini pun juga banyak dokter aja kalau di sini itu kalau di Inggris itu ditanyain kamu bisa bahasa apa gitu selain bahasa Inggris. Karena apa kok seperti itu? Karena Inggris ini semakin diverse ya, semakin banyak international citizen yang masuk ke Inggris gitu. Jadi ketika apa melakukan pelayanan kesehatan dan misalkan ada orang dari Turki, India, Pakistan, apapun itu, pasti kan mereka akan lebih welcome dengan dokter yang bisa berbahasa yang sama. Ya, itu makanya sekarang itu menjadi nilai tambah di Inggris ini. Apa bahasa lain selain bahasa Inggris gitu. Itu yang apa namanya penting sekali. Kenapa sih kok harus belajar bahasa lain? Nah, balik lagi untuk masuk ke konteks tertentu, untuk masuk ke budaya tertentu ya mau nggak mau kita masuknya lewat bahasa. Itu kan pertama ya, pertama. Nah, ini yang tadi saya bilang. Nah, sekarang tantangannya apa nih intercultural communication itu? Language tentu saja. Ini saya juga heran ya, kenapa kok bahasa Inggris itu dianggap susah gitu? Saya nggak ngerti. Maksudnya kalau susah sih ya memang susah ya, tetapi terus susah terus nggak mau belajar itu saya nggak paham. Konteksnya saya nggak paham. Oh, sorry. Bentar ya. Wait, wait. Yes. Oke. Eh, dari mana tadi? Oke. Jadi eh, di sini ya challenge yang perlu kita terima dulu bahwa ini tuh penting. Terus habis itu kita apa namanya? Ya mau nggak mau kita harus belajar ya. Eh, Sekali lagi, kenapa sih kok segitunya kita perlu belajar gitu? Ada perusahaan di mana ya? Saya lupa. Kayaknya deket Jombang. Orang Filipina yang dipekerjakan di situ bahkan belajar bahasa Jawa gitu loh. Masa kok kita nggak mau belajar bahasa Inggris gitu loh? Pertama, eh, kita sudah tidak, makanya kalau di CV itu sebenarnya sudah nggak perlu ditulis bisa berbahasa Inggris itu sudah nggak perlu karena eh, dianggapnya bahwa bahasa Inggris itu sudah menjadi bahasa yang ya mau nggak mau kamu harus bisa gitu loh. Jadi itu sebenarnya. Atau apa namanya beberapa mahasiswa itu Bu saya ingin beasiswa gitu kan. Ya, ya. Oke, apa persiapannya? Saya selalu seperti itu. Persiapannya adalah bisa berbahasa apa bahasa Inggris. Tapi kan saya nggak kuliah di luar negeri, Bu. Nah, kalau di kuliah di dalam negeri itu apa ya? Buku-bukunya nggak bahasa Inggris gitu kan ya tetap aja bahasa Inggris kita kadang bikin artikel juga bahasa Inggris gitu kan sebenarnya kenapa sih kok sebegitunya balik lagi contoh kalau dari sisi akademis aja kita bikin artikel bahasa Inggris sebenarnya adalah tujuannya untuk mengkomunikasikan ke lebih banyak audiens gitu intinya.
Nah, kalau di apa namanya, di lingkup organisasi apalagi gitu kan. Kalau saya dulu memang customer dan supplier saya memang wah dari berapa puluh negara gitu ya kan ya. Jadi dan kalau saya nggak berbahasa Inggris terus gimana gitu loh. Saya mau pakai bahasa Indonesia kan ya nggak mungkin gitu. Ketika bikin report pun ya mau nggak mau ya saya sampaikan dengan bahasa Inggris, intinya seperti itu. Nah, non-verbal verbal signal ini yang di pertemuan sebelumnya kita lihat dari body language-nya, terus apa namanya ya, ekspresi micro expression. Nah, itu yang penting. Terus word meaning. Nah, word meaning ini juga be careful. Kalau saya sih pakai yang umum-umum saja ya untuk awal-awal itu. Apalagi kalau kita ngomong bahasa di organisasi itu yang spesifik aja gitu. Beda kalau kita pakai di akademis ya. Kalau akademis itu totally different ya. Kalau akademis itu pasti beda vocab itu maksudnya beda maksud. Tetapi kalau di organisasi itu menurut saya jauh lebih mudah gitu. Bahasanya to the point aja gitu. Bahasanya to the point. Terus mungkin kita pakai bahasa yang oke sedikit kalau ngomongnya sama direktur gitu misalkan. Biasanya saya kalau saya bahkan yang bikin draft bos saya kalau mau email ke direktur. Jadi ya memang memang karena ya kita harus tahu sebalik lagi siapa audiens kita gitu ya. Nah, seperti itu. Time and space issues. Nah, ini juga penting. Dulu itu waktu saya kerja, alhamdulillahnya saya yang divisinya divisi impor sama international sales. Dan supplier saya pun juga kebanyakan paling jauh itu China, Asia lah ya. Asia itu kan beda dengan Indonesia kan nggak lama. Tetapi yang susah itu kalau nanganin yang Eropa yang perbedaan waktunya cukup jauh ya. Itu jadi kerjanya itu baru jam 3 ke atas. Nah, karena kan mereka baru jam pagi ya. Lah kita sudah sore. Nah, itu ya mau nggak mau kita mesti apa sesuaikan ya gitu. Rules of human relationship. Kalau menurut saya lebih ke interrelationship, interpersonal relationship. Nah, itu balik lagi ke pertemuan sebelumnya. Silahkan dicek kembali. Nah, sekarang developing cultural kompetensi atau kompetensi budaya itu seperti apa? Ya, kita harus paham konsep of culture itu sendiri. Tadi di awal kita jelaskan. Di awal tuh apa sih itu culture gitu. Kalau bahasa Indonesia itu sebenarnya sangat bagus sekali ya. Akal, pikiran, dan budi gitu ya. Nah, itu jadi sesuatu yang awalnya dari pikiran, dari akal gitu ya. Bukan bukan sesuatu yang lebih dominan emosinya gitu ya. Bukan dominan makanya toleransi itu pada dasarnya kalau kita ngomong toleransi budaya itu sebenarnya lebih ke akal gitu. Wong dasarnya budaya itu akal gitu kan. Makanya kita toleransi ya eh, cara bukan cara ya asalnya ya dari akal itu sendiri gitu. Nah, sebenarnya bukan berarti bahwa kita nggak punya emosi, enggak ya. Tetapi dalam berbudaya ini kita nggak boleh punya emosi. Pasti kita akan menggunakan emosi kita kayak misalkan bahasa orang Jawa ngomong yang tadi contohnya konkret saya yang pernah saya alami adalah minggat itu tadi ya. Saya nggak pakai emosi, tetapi ternyata teman saya pakai emosi, gitu kan. Bukan berarti apa sih teman saya ini terlalu baper. Bukan seperti itu ya. Kita harus tahu bahwa memang ada perbedaan rasa gitu ya. Memang ada perbedaan rasa. Nah, kita sadari dulu perbedaan itu, terus kita jelaskan kalau perlu. Kalau nggak perlu ya nggak perlu dijelaskan. Makanya pentingnya emotional intelligence atau intelektual emosional. Nah, bukan berarti intelektual emosional itu bukan berarti kita menekan emosi kita saat bertoleransi ya, tetapi kita menyadari emosi kita dan kita memutuskan untuk mementingkan untuk untuk membiarkan akal pikiran kita mendominasi emosi. Bukan berarti emosinya dihilangkan. Nah, itu enggak ya.
Terus overcoming ethnocentrism and stereotyping. Nah, ini penting ya. Bukan deleting ya, overcoming gitu. Jadi kita berusaha untuk balik lagi menerima itu, habis itu what should we do next gitu. Karena etnosentrisme itu mau nggak mau mungkin akan ada di jiwa kita gitu ya. Kayak misalkan contoh konkretnya ya yang tadi saya masuk ke budaya yang diverse itu, ke kampus yang ternyata kanan kiri saya itu nggak ada yang sama gitu ya. Depan saya orang Jambi, belakang saya orang Sulawesi, kanan saya orang Bandung, kiri saya orang Semarang gitu kita nggak pernah tahu gitu. Beneran seru sebenarnya itu bagi saya itu seru. Tapi saya berusaha untuk nggak stereotyping gitu. Meskipun deep down itu pasti ada itu. Etnosentrisme itu sebenarnya apa ya namanya? Insting ya, karena kita terbentuk dengan kita terbiasa dengan budaya Jawa Timur kalau saya ya, budaya Jawa Timur yang Surabaya bahkan gitu karena saya satunya lama di Surabaya terus habis gitu lebih kental di Surabaya ya. Jadi apa namanya itu membentuk kita secara nggak langsung. Jadi ketika kita masuk ke lingkungan yang berbeda itu secara nggak langsung kita akan meneropongnya itu dari itu. Ini orang mana, orang mana, orang mana. Tapi itu tidak menjadi labeling, tidak menjadi sesuatu yang merendahkan orang lain. Etnosentrisme ini adalah merasa bahwa budaya kita lebih baik dari budaya yang lain. Enggak. Ya, itu yang perlu kita kita makanya ngomongnya overcoming ya, bukan deleting tapi overcoming. Karena secara insting itu pasti kita akan mencari siapa kita dan kita bedanya dia dengan kita itu apa pasti itu gitu. Nah yang paling gampang itu biasanya kan dia orang mana, nah kan biasanya seperti itu. Bukan berarti kalau kita nanya dia orang mana terus berarti kita menganggap budaya lain itu lebih jelek daripada budaya kita, bukan, tetapi lebih ke balik lagi kita memposisi refleksi diri kita dan memposisikan diri kita itu nanti kayak gimana. Nah itu yang penting ya. Sama stereotyping. Nah, ini penting banget ini ya, apa stereotyping ini ya. Kadang kita tidak sadar stereotypingnya itu kelihatan banget. Nah, balik lagi kita harus restrain itu ya, harus punya kontrol diri untuk itu. Terus saya jelaskan dulu ada contoh bagus ini ya, pentingnya budaya organisasi. Nah, di sini riset terbaru ya tentang ini judulnya Diversity Wins, berarti perbedaan itu menang gitu ya. Dan inclusion itu penting gitu. Inclusion itu apa sih tak jelas. Saya juga mesti buka ini ya. Inclusion itu apa? Inclusion itu involving someone with different part of community. Jadi jangan malah dikucilkan. Oh, kita misalkan Jawa Timur gitu kan, terus ada orang Bandung gitu, terus malah kita ini kan apa namanya nggak kayaknya nggak cocok deh kita sudahlah kita kita satu grup aja atau gimana gitu kan. That's ridiculous actually. Nah apa kita nggak bisa kayak gitu ya. Jadi memang harus membaur, memang mau nggak mau membaur. Kenapa kok seperti itu? Karena yang bagus adalah buktinya terbukti banyak sekali bahwa semakin diverse ya, semakin berbeda anggota dari organisasi itu, performance-nya itu malah semakin baik gitu. Itu real riset yang membuktikan gitu. Makanya di apa namanya di PowerPoint ini kan di awal dijelaskan bahwa nah ini kan keuntungan memang ada untungnya ketika perusahaan itu workforce-nya itu atau eh, anggotanya itu anggota atau pegawainya itu semakin berbeda semakin baik malah karena kenapa yang tadi saya jelaskan broader spectrum viewpoints karena spektrum perspektifnya akan semakin besar gitu. Nah, kalau kita semakin besar itu kita akan semakin kaya. Kalau kita semakin kaya, kita semakin
toleran sebenarnya. Nah, kadang itu orang yang tidak toleran itu karena tidak tahu aja sebenarnya. Dia tidak membuka diri untuk tahu yang di luar dari dirinya. Nah, itu yang penting. Nah, itu ya. Ini membuktikan ini dari McKinsey. McKinsey ini apa badan riset yang cukup terkenal ya. Ini gandengannya sama Nielsen dan sebagainya itu. Silakan Anda nanti klik full reportnya di sini. Ini silakan dicek. Why diversity matters karena ini ada reportnya dia ya. Dari 15 apa ini 15 negara 1.000 perusahaan besar. Bahkan sekarang itu perusahaan itu menggenjot investmentnya itu di blending culture. Kalau dulu itu biasanya apa ya kayak kayak brainstorming gitu ya, kayak brainstorming tentang budaya organisasi. Nah, sekarang itu beda. Sekarang itu peralihan generasi. Nah, jadi yang tua-tua itu bagaimana bisa nyambung sama ya senior-senior, jangan ngomongnya jangan yang tua ya. Yang senior-senior itu bisa nyambung sama generasi yang baru. Eh, generasi milenial sama Z itu berbeda juga. Apalagi yang baby boomer. Nah, itu sekarang banyak sekali perusahaan itu yang trainingnya itu untuk blending, untuk memberikan ruang kepada pekerjanya yang mulai dari senior sama yang baru untuk saling saling berinteraksi. Karena kadang kita balik lagi, kadang itu kita nggak sadar bahwa ada sesuatu yang berbeda di luar diri kita kalau kita nggak benar-benar berinteraksi gitu. Nah, itu memberi ruang itu. Nah, sekarang banyak perusahaan yang investasinya di sana. Ini contohnya ya. Jadi we find that there is often also in a growing polarization among this organization. Nah, ini kadang polarisasi itu memang memecah ya. Nah, ini silakan nanti Anda baca. Ini sudah ter, terbukti ya secara riset gitu. Jadi nggak hanya teori omong doang gitu, but it really improves an organization. Ini recognizing variation in diversity. Nah, again, recognizing aja dulu, tahu aja dulu, habis gitu accept, habis gitu, nah respon Anda berikutnya kayak gimana? Tahu aja dulu, terus diterima bahwa ada yang berbeda. Terus habis itu terserah kalian responnya seperti apa. Kalian bakal menerima, atau kalian mau memodifikasi, atau kalian mau menolak. Itu part layer berikutnya. Tetapi yang sekarang adalah yang eh, tahu aja dulu bahwa kita ini berbeda, kita ini hanya satu dari sekian banyak viewpoint gitu loh. Nah, kita mesti tahu ada contextual difference, ada high context. Sebenarnya ini ya orang Asia itu biasanya high context ya, kayak kayak Jepang, Jepang, Korea, China itu high context. Jadi makanya bahasanya ada apa level-levelnya kayak Jawa itu kan ada kromo inggil, kromo kromo inggil, kromo sama kromo inggil, koko halus, ngoko. Nah, itu di Jepang juga sama. Ngomong sama teman sebaya sama yang di bawah kita dengan ngomong sama apa senior itu bahasanya berbeda, ada level-levelnya. Nah, itu pertanda bahwa budayanya salah satu atribut budaya high context. High context itu ya ya itu apa ya eh, berjarak gitulah ya berjarak. Beda sama yang low context yang di ini konteks ya bukan kontak konteks sorry. Kayak Amerika Amerika itu sangat low konteks sekali nggak ada bedanya ngomong sama bos makanya dulu pekerjaan pertama saya itu orangnya low konteks ya low konteks banget saya itu disuruh manggil namanya saya kan ya
nggak gimana gitu ya. Sekarang pun di sini pun saya manggil supervisor saya nggak pakai prof gitu. Kalau di Indonesia kan pakai prof ya. Nah, kalau di sini tuh udah pakai nama aja gitu, pakai nama aja. Sudah prof kayak sudah dokter kayak nggak peduli, kita ngomongnya nama aja. Nah, itu kita harus paham itu. Ethical sekali lagi. Nah, kita harus perhatikan. Nah, variasi perbedaan itu tetap harus ada pagarnya. Salah satu pagar yang kita pakai adalah etik dan hukum. Nah, itu yang penting kita harus tahu. Perbedaan sosial, nah tentu saja ya, budaya itu bagian dari sosial. Kalau budaya berbeda, tentu saja realitas sosialnya akan berbeda. Perbedaan nonverbal difference, ada yang personal space, ada yang senang touching. Ya, ini ada gampangnya ada yang sekarang di Indonesia introvert extrovert. Nah, kayak gitu-gitu kita harus apa ya? Pahami lah gitu. Jangan yang ekstrovert itu kamu sih introvert, yang introvert itu apa ini yang ekstrovert enggak. Kita itu sebenarnya bukan untuk justru malah yang kayak gitu tuh malah malah memisah gitu ya, memberi jarak. Kita tahu balik lagi kita tahu dulu, kita accept, terus habis itu respon kita kayak gimana itu yang penting. Balik lagi ya, tahu, terima, respon. Nah, tahu, terima, respon. Nah, itu yang perlu kita latihan ya. Age different itu juga penting. Kalau di Amerika mungkin nggak peduli ya age different, tapi kalau di Indonesia, di Asia pada umumnya itu akan Singapura kayaknya enggak deh, Singapura kayaknya enggak. Tapi kalau di apa di Jepang, nah itu sangat ini banget itu. Di Korea apalagi ya, itu sangat 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 apa concern terhadap ini. Gender difference gitu. Ini yang sekarang di Amerika sangat rame itu, yang sebenarnya saya nggak paham. Tetapi kalau di Indonesia kayaknya masih masih perlu kita tahu ya perbedaan itu. Karena pada dasarnya secara biologis juga berbeda. But again, it's up to you. What's your perception? You who decided gitu. Religious difference. Nah, ini kita juga perlu tahu. Kadang eh, kita tahu tapi kita tidak mau berinteraksi sebegitunya. Kalau saya sih sangat terbuka ya dalam arti eh, saya itu pernah berdiskusi sedalam-dalamnya sama teman-teman saya yang berbeda agama. Di lingkungan apa? Di lingkungan teman, kerja. Karena ya eh, apa? Im, eh, apa ya? Pesan yang diterima mereka dari saya itu keterbukaan gitu. Jadi mereka nggak nggak apa namanya nggak sungkan atau nggak merasa susah untuk berdiskusi dalam tentang agama gitu. Nah, posisikan kalau bisa gitu, apalagi di budaya organisasi, posisikan seperti itu biar kita ya balik lagi bukan untuk ini ya, bukan untuk apa namanya, justru malah yang berbeda itu terus kita malah jauhi terus apa dan sebagainya lah. Kalau kita posisinya di organisasi dan kita memang harus bekerja sama dengan yang berbeda agamanya terus gimana gitu kan. Saya dulu di tempat saya bekerja, awal saya masuk saya sendirian yang muslim, saya sama OB. Yang lainnya agamanya macam-macam selain non muslim lah ya intinya. Jadi ketika puasa, saya sudah terbiasa dengan melihat teman-teman saya yang makan gitu. Makan siang saya pun juga ikut nongkrong, usah jam istirahat ya saya berhenti dulu gitu. Jadi saya ngobrol, mereka makan, saya diem aja gitu. Dan itu nggak apa-apa gitu. Mereka awalnya tentu saja mereka awalnya sungkan gitu ya. Terus saya bilang nggak apa-apa, saya bilang gitu, makan aja gitu, don't mind me gitu. Tapi pada saat yang sama bos saya malah bikin bukber buka bersama yang isinya yang muslimnya cuma saya sama Ufin. Lucu banget. Jadi itu bentuk saling mengapresiasi aja ya, itu bentuk saling mengapresiasi gitu. Malah teman-teman saya yang non muslim itu malah senang kalau Ramadan karena sejak saya masuk di perusahaan itu pasti ada bukber. Lucu. Tapi ya that's bentuk ini ya. Balik lagi kita kita mencoba untuk interaksi, kita mencoba untuk
membentuk teamwork yang baik itu macam-macam caranya. Oke, ini berikutnya guidelines ya. Ini become aware of your own biases. Kadang tuh kita balik lagi, tahu tahu kita tuh bias apa enggak gimana sih? Ya tahu diri dulu, kenali diri Anda dulu gitu. Saya ini kayak gimana sih gitu loh. Saya ini kayak gimana sih? Bukan terus habis gitu ketika kita tahu terus nggak cocok sama orang. Saya ini kayak gini, ngerti lah. Bukan kayak gitu ya. Lebih kepada, oh gini toh. Ketika saya nggak nyaman sama pernyataan tertentu atau ketika saya nggak nyaman pada situasi tertentu karena saya ini seperti ini. Nah, itu setelah itu kita akan tahu berikutnya. Balik lagi, kita tahu dulu, terus kita terima bahwa oh ya, memang saya nggak nyaman. Oh ya, memang saya tersinggung. Atau misalkan, oh ya, saya menyinggung malah gitu. Oh, saya membuat orang lain nggak nyaman malah gitu. Itu diterima aja dulu. Terus responnya seperti apa? Kalau kita memang menurut kalian oh ya kayaknya saya berlebihan deh kemarin gitu. Kalian sudah tahu reasonnya, minta maaf. Terus habis itu kalau misalkan kayaknya kok eh, saya merasa nggak nyaman diperlakukan A atau diberi pernyataan ya ngomong gitu kan. Kemarin kamu ngomong gini, sebenarnya saya nggak agak nggak nyaman. Ngomong aja. Kalau saya sih ngomong aja. Kenapa? Ya itu tadi karena kita nggak bisa baca pikiran orang gitu. Jadi ya ngomong aja. That's part of enaknya di organisasi tuh kayak gitu kok gitu. Eh we are being fair gitu kan. Karena tujuan kita balik lagi goal organisasi itu sendiri gitu ya. Terus be careful about applying the golden rule. Nah, kadang ini kan golden rule itu kan ini kan ya, perlakukan orang lain layaknya kamu ingin diperlakukan. Nah, balik lagi kita di mana gitu ya, kita ini di mana, misalkan saya orangnya introvert gitu, misalkan saya orangnya introvert, saya itu nggak nyaman dalam keramaian, saya itu kalau meeting orangnya lebih dari 5 itu saya pusing, tapi ya masa saya nggak mau kan gitu kan. Nah, tujuan organisasinya kayak apa? Tujuan organisasi saya kan menyampaikan hasil report, menyampaikan hasil analisa. Kalau menyampaikannya itu hanya anggota satu divisi saja, ya buat apa ya kan? Mesti disampaikan ke banyak divisi. Nah, ketika menyampaikan di banyak divisi itu melibatkan lebih banyak orang ya nggak apa-apa. Nah, itu kan maksudnya. Maksudnya adalah seperti itu. Jadi kita harus tahu konteks sekali lagi. Berlatih bertoleransi, berlatih untuk lebih fleksibel dan menghormati. Sekali lagi tidak harus menerima ya, tidak harus menerima, tidak harus menyetujui, tetapi kita terima dulu. Masalah responnya kalian nanti setuju atau tidak itu tahapan berikutnya. Tapi kita tahu dulu, jangan nggak mau tahu. Itu ignorance itu ini ya, apa kalau di lingkungan organisasi itu kurang kurang bagus ya. Kita paham dulu lah. Kalau mungkin personal di circle di luar organisasi kalian nggak begitu peduli gitu nggak apa-apa gitu. Saya pun juga seperti itu kok. Saya pun juga seperti itu. Kalau saya tuh punya circle-circle yang berbeda, circle organisasi, circle pertemanan sama circle keluarga. Itu cara perlakuannya berbeda-beda. Bagaimana saya mempresentasikan diri saya juga akan berbeda-beda gitu ya. Jadi itu yang ya saya respect organisasi saya eh, apa apa namanya respon saya akan berbeda ketika menemui konflik dengan ketika saya di circle pertemanan gitu. Nah, tapi mungkin ada yang teman saya ada yang bilang nggak bisa, saya itu ya kayak gini, di mana-mana saya itu ya sama. Ya nggak apa-apa, silahkan. Selama balik lagi itu tidak merugikan diri kamu sendiri dan tidak merugikan orang-orang di sekitarmu. Nah, ada tuh yang misalkan nggak bisa, saya itu memang orangnya kayak gini, akhirnya dia dimanfaatkan. Nah, itu kan ya nggak apa-apa juga kalau saya tuh senang dimanfaatkan, saya tuh senang menolong orang lain, ya monggo silahkan balik lagi. Tapi jangan habis gitu, terus habis itu gerundel, ngeluh dan sebagainya. Nah itu kan ya berarti kamu merasa terganggu, nah gitu kan. Jadi kalau saya adalah different circle, different treatment kalau saya. Tapi balik lagi ke kalian terserah.
practice passion harus sabar ya, latihan sabar, maintain a sense. I don't think ya, tapi ini bisa juga sih a sense of humor. A sense of humor ini sangat bisa dipakai di organisasi. Saya itu juga apa namanya bisa mengambil hati banyak orang di organisasi itu karena sense of humor gitu ya. Tetapi kalau di lingkungan akademis itu agak berbeda ya. Sense of humornya itu kadang kurang kena gitu dibandingkan dengan bisnis. Tapi ya, again, kita mesti tahu dulu ya siapa audiens kita. Nah, ini penting yang tadi saya jelaskan. Sorry. Ini tuh sebenarnya nggak bisa dipisah. Kalau kita mau belajar culture, kita mesti belajar language. Kenapa? Biar kita paham konteks gitu. Itu saling terkait ya intinya. Nah, ini alur aja sebenarnya. Jadi caranya itu kita mesti overcome. Sekali lagi bahasanya overcome ya, bukan deleting ya. Kita recognize, kita tahu dulu bahwa ada perbedaan budaya. Terus kita berusaha untuk sensitif tentang perbedaan budaya. Terus bagaimana sih? Nah, ini effective communication ini sudah tahap respon ya. Effective communication. Nah, effective communication ini sudah tahap respon. Nah, tadi kan saya jelaskan ada yang no recognize dulu ya kan? Recognize dulu, habis gitu kalau di sini ngomongnya enhance sensitivity, kalau saya accept dulu. Terima aja dulu bahwa ada perbedaan. Terus habis gitu kita responnya kayak gimana? Nah, kadang belum-belum tuh kita udah respon. Nah, kadang tuh kita belum-belum udah respon. Berbeda dikit enggak gitu. Belum tahu penjelasannya udah enggak, kayaknya enggak gitu. Nah, kalau saya sih ya itu biasanya ciri-ciri yang orang susah untuk menerima perbedaan. Belum-belum udah kalau saya sih ya gitu. Dengerin aja dulu. Dengerin itu kan proses tahu ya. Terus habis gitu kita accept. Oh ya, memang dia punya persepsi yang kayak gini. Habis gitu kita olah dulu, habis gitu kita respon. Nah, itu yang penting. Nah, berikut-berikutnya silakan kalian cermati. Kalau misalkan kalian bingung nanti bisa tanya ke saya. Oke, sekian penjelasan dari materi ketiga. Eh, Nanti tugasnya kasus. Stay tune di Sepada. Untuk kelompok apa juga silahkan update pada kalian. Oke, itu saja. Terima kasih. Bentar, gimana? Terima kasih. Saya akhiri dulu. Semoga bermanfaat penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.